Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, saudaraku. Di tengah-tengah hiruk pikuk dan kepenatan kehidupan kita, mari kita menyempatkan datang ke rumah Tuhan, agar kita mengalami kemurahan dari Tuhan, mengalami ketenangan, mengalami kebahagiaan, dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan, bimbing kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, sehingga kami mendapatkan kekuatan, ketenangan dalam hidup kami. Amin. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya itulah yang kudambakan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur di dalam Mazmur 27 ayat 4 dengan tegas mengatakan, diam di rumah Tuhan itu merupakan sebuah dambaan, sebuah keinginan yang dia prioritaskan di dalam hidupnya. Mengapa, saudaraku? Karena pemazmur mengalami dan mendapatkan ketika ia diam di rumah Tuhan, dalam arti ketika hidupnya dekat dengan Tuhan, ketika ia senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan, ketika ia senantiasa curhat kepada Tuhan, ketika ia senantiasa memuji dan menyembah Tuhan, ketika ia senantiasa mengandalkan Tuhan, maka ia pun mengalami kemurahan demi kemurahan Tuhan di sepanjang hidupnya. Ia merasakan diberkati hidupnya oleh Tuhan. Ia diberi kekuatan oleh Tuhan dan dimampukan menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin dengan baik. Ia pun juga mendapatkan perlindungan dari Tuhan ketika harus menghadapi berbagai macam ancaman. Dan ia pun dimampukan Tuhan untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan ketika berada di medan perang. Dan masih banyak kemurahan demi kemurahan yang didapatkan oleh Raja Daud. Sehingga saudaraku, Daud mengalami ketenangan, Daud mengalami kebahagiaan, dan Daud mampu melangkah dengan tepat di sepanjang hidupnya. Sehingga dengan tegas dan dengan jelas ia mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan, itulah yang kudambakan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dan biarlah saudaraku, kerinduan Daud ini juga merupakan kerinduan kita. Karena perjalanan kehidupan kita pun juga merupakan sebuah perjalanan yang identik dengan perjalanan kehidupan Daud. Seringkali kita mengalami beratnya hidup, seringkali kita mengalami pergumulan dan permasalahan, seringkali kita mengalami ancaman dalam kehidupan kita, seringkali kita dikecewakan oleh orang-orang sekitar kita. Sehingga mari kita mempunyai kerinduan yang sangat untuk diam di rumah Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, menyaksikan bait-Nya, sehingga kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kekuatan untuk melangkah bersama dengan Tuhan, menghadapi segala pergumulan, melakukan segala tugas-tugas kehidupan kita dengan baik. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur esok hari merupakan hari Sabat-Mu. Persiapkan hati kami ya Tuhan, persiapkan kehidupan kami ya Tuhan, untuk kami tidak hanya sekedar datang ke gereja, beribadah kepadamu, tetapi kami sungguh-sungguh dimampukan Tuhan, untuk menikmati kemurahan Tuhan, untuk menikmati bait-Mu di dalam ibadah esok hari. Sehingga ketenangan, kebahagiaan, kekuatan akan kami dapatkan ketika kami pulang dari ibadah esok hari. Tuhan berkati kami sekeluarga,
agar kami boleh merasakan ketenangan, boleh merasakan kebahagiaan, dan boleh merasakan damai di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau beri kedamaian, Engkau beri kerukunan di tengah-tengah kota kami masing-masing, di tengah-tengah Indonesia ini ya Tuhan, agar yang terbaik kami dapatkan, mampu kami lakukan di kota kami masing-masing. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu di gereja kami masing-masing, sehingga kehidupan kami sungguh saling memberkati seorang dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sempatkan waktu untuk datang dan tinggal di rumah Tuhan. Nikmatilah kemurahannya dan rasakan ketenangan, kebahagiaan, dan kekuatannya di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.